Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika berbicara tentang peradaban kuno, peradaban manakah yang pertama kali terlintas dalam benak Anda? Peradaban Maya Mesir kuno atau Sumeria? Pada tahun 1929, ditemukan situs arkeologi San Xing Tui yang mengejutkan dunia di sebuah kota terpencil di provinsi Sichuan, Tiongkok. Situs San Xing Tui merupakan sebuah nama situs arkeolog dan kebudayaan zaman perunggu besar di Quanhan modern Sichuan, Tiongkok. Sebelum situs San Xing Tui ini ditemukan, sebagian besar orang beranggapan bahwa sejarah Tiongkok hanya dapat ditelusuri kembali pada peradaban semasa dinasti Shang 3600 tahun yang lalu. Sebelum era dinasti Shang sekitar 1600 sebelum Masehi, dinasti Xia sekitar 2070 sebelum Masehi, dan bahkan dari zaman 3 kaisar hingga zaman 5 kaisar hanya dapat dianggap sebagai periode mitologi yang tidak dapat dipastikan eksistensinya karena tidak adanya jejak peninggalan yang ditemukan. Hingga setelah situs San Xing Tui ditemukan, orang-orang akhirnya baru memastikan bahwa sebuah peradaban yang sangat maju pernah eksis di Tiongkok kuno sebelum munculnya dinasti Shang 1600 sebelum Masehi. Meskipun situs San Xing Tui tidak setua peradaban Sumeria, tetapi memiliki budaya yang sangat mirip dengan peradaban Sumeria. Peradaban ini berjarak sekitar 108.000 mil dari Mesir, tetapi memiliki tingkat keterampilan seni yang sama dan bahkan dapat ditemukan model busana yang mirip dengan bangsa Romawi kuno. Hal ini membuat orang berpikir tentang bagaimana caranya orang-orang saling berkomunikasi pada 5.000 tahun yang lalu ketika sistem transportasi tidak senyaman sekarang. Perlu diketahui bahwa ketika para arkeolog meneliti lebih mendalam tentang situs San Xing Tui ini, mereka menemukan beberapa poin yang ganjil. Pertama, peradaban yang sangat maju ini tiba-tiba muncul sebelum tahun 2800 sebelum Masehi, kemudian lenyap secara misterius pada 1400 sebelum Masehi karena suatu faktor. Kedua, meskipun proyek penggalian situs San Xing Tui sudah lebih dari 1 dekade, namun tidak ditemukan kerangka tengkorak manusia atau bahkan catatan tertulis apapun yang membuat para arkeolog bertanya-tanya dari mana asal sebenarnya peradaban ini. Seperti biasa, sebelum melanjutkan topik ini, jangan lupa subscribe saluran Mata Ketiga dan nyalakan loncengnya agar tidak melewatkan video terbaru Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan mengupas sejenak tentang penemuan terbesar abad ini, San Xing Tui. Untuk diketahui, San Xing Tui merupakan sebuah nama situs arkeologi dan kebudayaan zaman perunggu besar di Quanhan modern Sichuan, Tiongkok. Temuan arkeologi. Pada tahun 1929, di sebuah desa terpencil di Kabupaten Quanhan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, sepasang ayah dan anak bermarga Yen sedang menggali ladang baru untuk irigasi pertanian. Dalam proses penggalian itu, mereka menemukan sejumlah benda berupa giok misterius yang terkubur di dalam tanah. Sang ayah Yen Tao Cheng secara naluriah memberitahu putranya bahwa mereka mungkin menemukan harta karun dan harus dirahasiakan, jika tidak kemungkinan besar akan kehilangan peluang menjadi kaya. Ayah dan anak kemudian mengubur kembali pusaka itu sampai malam sepi senyap. Mereka kemudian kembali tempat galian sambil membawa sekop dan keranjang bambu. Karena banyak pusaka langka yang terpendam di situ, mereka menghabiskan beberapa hari untuk penggalian dan mendapatkan lebih dari 300 barang antik dari lubang tersebut. Jika disimpan saja juga bukan solusi, kata Yen Tao Cheng dalam hati. Kemudian dia menjual benda-benda kuno itu di pasar barang antik. Karena teknik pembuatan yang sangat rapih dan bentuknya yang unik, benda-benda itu dengan cepat menarik perhatian para kolektor. Banyak kolektor barang antik dari berbagai daerah secara khusus ke kota Quanhan meminta Yen Tao Cheng untuk menjual giok-giok kuno itu kepada mereka. Sampai kabar itu didengar oleh kepala daerah pemerintah Kabupaten Quanhan, Luo Yi Chang. Merasa ada yang ganjil,
Kepala daerah kabupaten kemudian segera memerintahkan untuk tidak melakukan penggalian. Tak lama kemudian, Ke Weihan, kepala museum The West China Union University Museum of Art, juga menaruh perhatian pada hal itu. Berkat usahanya, tim arkeologi profesional ke kota Quanghan pada tahun 1934 dan sekumpulan peninggalan benda budaya yang telah tertidur selama ribuan tahun itu akhirnya kembali melihat matahari lagi. Berliku-liku. Bisa dikatakan proyek arkeologi San Sing Tui yang baru-baru ini mendapat perhatian publik itu penuh liku-liku. Pada tahun 1934, proyek penggalian pertama di situs San Sing Tui secara resmi diluncurkan dan lebih dari 600 peninggalan benda budaya berhasil digali hanya dalam beberapa hari, sehingga mereka berpikir mungkin sudah tergali semuanya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dalam beberapa dekade berikutnya, selalu tersiar kabar tentang penemuan barang antik di situs tersebut. Sampai pada tahun 1982, Administrasi Warisan Budaya Nasional Tiongkok memutuskan untuk melakukan penggalian arkeologi kedua di situs San Sing Tui. Dan memang, penggalian kali ini kembali ditemukan harta karun yang langka. Pada tanggal 18 Juli 1986, ketika para pekerja di pabrik batu bata di sekitar situs arkeologi San Sing Tui sedang mengambil tanah dan proses pembakaran untuk batu bata, tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dari bawah sekop. Selanjutnya para pekerja melihat kepingan demi kepingan batu giok yang indah. Melihat itu, mereka segera melaporkan temuan itu kepada tim arkeologi terdekat. Ketika tim arkeologi meluncur ke lokasi untuk melakukan penggalian, mereka menemukan patung perunggu dengan bentuk yang aneh. Patung-patung itu memiliki alis tebal, mata yang besar, dahi tinggi, hidung yang mancung, bahkan hiasan di kepala mereka juga sama sekali tidak sama dengan budaya tradisional Tiongkok kuno. Di antara patung-patung itu, ada yang memakai dekorasi yang tampak ganjil, bahkan ada yang memakai mahkota bunga. Saat itu, Chen Tean, seorang arkeolog yang memimpin tim arkeologi, bertanya-tanya ketika melihat pemandangan di depan matanya. Dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan peninggalan benda budaya ini. Bukan hanya tidak mirip dengan orang-orang Tiongkok semasa itu, busana mereka juga tidak mirip, terutama mahkota dari patung perunggu itu. Ini bukan peninggalan benda budaya Oriental karena memiliki karakteristik Yunani dan Romawi kuno, tetapi bagaimana mungkin? Asal tahu saja, lokasi Sichuan dan Yunani tersekat ribuan mil jauhnya. Lagi pula bagaimana caranya sistem pertukaran budaya pada 3 atau 4 ribuan tahun silam itu. Ya, mungkin saya berlebihan, kata Chen Tean dalam hati. Namun lebih dari sebulan kemudian, kembali terdengar rumor yang mengejutkan dari situs San Sing Tui. Tongkat kerajaan. Pada tahun 1986, para arkeolog tiba-tiba menemukan sebuah benda emas dari lubang pengorbanan nomor 1. Para arkeolog yang hadir pada saat itu mengira itu mungkin sabuk emas. Belakangan mereka baru tahu itu bukan sabuk emas, tetapi tongkat emas yang melambangkan kerajaan. Menurut arkeolog, tongkat emas sepanjang 143 cm ini diperkirakan dibuat 5 hingga 6.000 tahun yang lalu. Karena dimakan usia yang sudah sangat tua, di bagian tengah tongkat telah berkarbonisasi dan hanya lapisan emas di permukaan yang tersisa, tetapi masih dapat terlihat dengan jelas ukiran totem yang sangat indah di atasnya. Setelah temuan itu, para ahli terus menemukan sejumlah besar kertas emas lainnya di lubang pengorbanan nomor 1. Melihat pemandangan di depan matanya, Chen Tean kembali merenung. Karena di masa lalu sejarah arkeologi Tiongkok belum pernah melihat sejumlah besar peninggalan relik emas di satu tempat seperti sekarang. Asal tahu saja, manusia baru mulai menambang emas dalam jumlah besar sekitar 100 sebelum Masehi. Sebelumnya sejumlah besar produk emas hanya bisa ditemukan di arkeologi Mesir. Namun ketika Chen Tean menghubungkan reruntuhan San Sing Tui dengan Mesir, orang-orang menemukan patung perunggu yang memakai topeng emas. Orang-orang yang berbeda di lokasi saat itu pun tercengang melihatnya.
karena pemandangan di depan mata mereka itu tampak persis seperti topeng emas Fir'aun Mesir. Dan kebetulan, Fir'aun Mesir kuno juga kerap membawa tongkat emas. Mungkinkah Tiongkok kuno juga memiliki peradaban kuno yang sebanding dengan Mesir? Legenda. Menurut catatan dari Chronicles of Huayang atau Record of State South Mount Hua, yakni sejarah regional tertua yang masih ada di Tiongkok, yang ditulis oleh Changqi 291 Masehi hingga 361 Masehi, seorang sejarawan dari dinasti Qin Timur, bahwa di tanah Tiongkok zaman dahulu pernah ada sebuah negeri bak Taman Sentosa, yakni Kerajaan kuno Su. Kerajaan Su ini sangat misterius dan tidak pernah berinteraksi dengan negeri lain. Dalam puisi Li Pai, kita juga bisa melihat gambaran tentang kerajaan kuno Su. Kalau diterjemahkan, secara harfiah kira-kira seperti ini artinya. Jalan menuju ke negeri Su itu berliku-liku, sangat sulit seperti mendaki ke langit biru. Menurut legenda, kerajaan Su didirikan oleh Chan Chung dan Yi Fu. Namun karena 48.000 tahun telah berlalu, sehingga masa berdirinya tidak dapat diverifikasi. Tetapi pendirinya Chan Chung bukanlah sosok manusia biasa. Menurut legenda, dia adalah putra kaisar, manusia setengah dewa yang memiliki darah keturunan dewa. Dan karena itu Chronicles of Huayang menggambarkan wujudnya sebagai Raja Su Chan Chung. Karena sangat sedikit catatan tentang kerajaan Su kuno dalam sejarah masa lalu dan belum ada penemuan apapun secara arkeologi, sehingga orang-orang menganggap bahwa kerajaan Su kuno hanyalah sebuah cerita mitos belaka. Sampai setelah arkeolog menemukan bronze mask White Protruding Eyes atau topeng perunggu dengan mata menonjol di situs San Sing Tui, orang-orang baru menghubungkannya dengan kerajaan Su kuno. Tidak hanya itu, dijelaskan juga dalam kitab kuno Chronicles of Huayang, dia adalah Raja Su yang pernah memimpin rakyatnya dari tempat yang jauh ke Belanga Sichuan. Belanga di sini mengacu pada relief permukaan bumi Sichuan yang berbentuk seperti baskom atau belanga. Lokasi geografis ini juga kembali dihubungkan dengan situs San Sing Tui, membuat orang-orang semakin yakin bahwa San Sing Tui adalah kerajaan Su yang legendaris itu. Namun ketika orang-orang akhirnya memecahkan misteri San Sing Tui, misteri lain segera menyusul di belakangnya. Pohon keramat. Juga pada tahun 1986, arkeolog menemukan lagi pecahan perunggu di lubang pengorbanan nomor 2. Para arkeolog menemukan pohon perunggu tertinggi di dunia setelah memulihkan perunggu itu. Orang-orang menyebutnya pohon keramat dari lubang pengorbanan nomor 1. Menurut data, pohon keramat setinggi 395 cm ini terbagi menjadi 3 tingkat, dengan 3 cabang di setiap tingkat, dan seekor burung dewa hingga di setiap cabang pohon. Jadi di pohon keramat ini sendiri memiliki 9 burung dewa. Di bawah pohon keramat juga terlihat naga yang melambangkan budaya Tionghoa. Saat itu seketika terlintas dalam benak para ahli tentang sepenggal mitos dalam kitab klasik pegunungan dan samudra. Menurut legenda, dahulu kala ada pohon raksasa di timur yang sangat tinggi dan menjorok langsung ke langit. Di atas pohon keramat itu tinggallah sebuah keluarga burung dewa yang terdiri dari 10 bersaudara yang melambangkan matahari. Di antaranya 9 burung tinggal di cabang bawah dan 1 di cabang puncak. 10 bersaudara ini secara bergiliran menerangi dunia setiap hari. Sampai suatu hari, entah kenapa ke-10 matahari ini terbit bersama. Saat itu juga bumi seakan merekah saking panasnya. Semua tanaman di permukaan bumi mati terbakar. Hal itu kemudian diketahui dewa dan dewa menjadi murka, lalu mengutus Hou Yi untuk memanah 9 matahari. Perlu diketahui, Hou Yi adalah salah satu pemanah handal dalam mitologi Tiongkok kuno yang dianugerahi panah dan busur sakti yang ia gunakan untuk memanah 9 dari 10 matahari yang menyengsarakan rakyat. Ini adalah Hou Yi terkenal yang sedang memanah matahari. Anehnya pohon keramat yang ditemukan di San Sing Tui itu
hampir sepenuhnya identik dengan pohon yang diceritakan dalam kitab klasik pegunungan dan samudra. Di pohon keramat ini, kita juga bisa melihat 9 burung dewa yang melambangkan matahari yang hinggap di bawahnya. Sejatinya burung dewa ke-10 seharusnya terlihat di bagian puncak, tetapi telah hilang karena usianya yang sudah sangat kuno. Meski burung dewa yang bertengger di puncak telah hilang, namun masyarakat masih sangat antusias karena sekali lagi membuktikan bahwa San Hai Ching, kitab klasik pegunungan dan samudra, bukanlah kitab yang ditulis seenaknya oleh orang dahulu kala. Tidak tertutup kemungkinan memang benar-benar mencatat tentang kehidupan dan kepercayaan orang-orang purbakala ribuan tahun silam, bukan hanya burung dewa di pohon keramat yang menakjubkan. Saat itu peneliti Jepang juga terpesona dengan temuan di San Sing Tui. Kemudian mereka mengambil salah satu patung perunggu kecil. Katanya untuk membuat tiruannya dengan metode yang paling sederhana, tetapi mereka tidak sanggup membuat tiruan patung perunggu yang persis sama. Salah satu faktornya adalah cakar dari patung perunggu itu yang tidak mampu ditiru. Bukan teknik biasa. Bisa kita saksikan, cakar burung dewa ini ada di bagian bawah dan garis ulirnya sangat halus. Para ahli Jepang harus terlebih dahulu membuat cetakan patung perunggu dan menuangkan air tembaga panas. Tetapi titik leleh air tembaga sangat tinggi dan laju alirannya juga sangat-sangat lambat. Karena itu sebelum mengalir ke cakar burung, air tembaga akan mulai mendingin dan mengeras ketika mulai dituangkan ke dalam cetakan. Sehingga para ahli Jepang telah mencoba berbagai cara untuk meniru pembuatan burung dengan sempurna, sampai mereka menggunakan mesin untuk menganalisanya. Ditemukan ternyata orang dahulu menambahkan fosfor dalam proses pembuatan perunggu, dan proporsinya juga harus sangat akurat, tepat berada pada 8,27% untuk menurunkan titik leleh tembaga dari 1085 derajat menjadi 707 derajat. Dengan demikian air tembaga baru bisa dengan lancar mengalir ke cakar burung dewa itu. Ketika baru diketahui, orang-orang kembali berdecak kagum dengan keahlian orang-orang dari kerajaan Su kuno. Sementara di sisi lain orang-orang pun bertanya-tanya, mengapa peradaban dengan teknologi yang begitu hebat tidak mengembangkan sistem penulisan? Mengenai hal ini, beberapa ahli mengatakan bahwa sangat mungkin orang-orang pada saat itu mencatatnya di atas kain sutra, namun sutra itu sudah lama diurai manusia sehingga tidak ditemukan catatan tertulis. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan pandangan ini. Menurut mereka, jika budaya San Sing Tui memiliki bentuk tulisan, lalu mengapa mereka tidak melihatnya di situs budaya yang tergali itu? Berapa kemungkinannya sebuah peradaban dengan sistem penulisan hanya mencatatnya di atas sutra? Tapi kita juga perlu buru-buru, karena yang tergali di situs San Sing Tui saat ini hanya sekitar 2% dari total luasnya. Artinya masih ada sekitar 98% dari situs tersebut yang belum tergali. Misalnya seperti topeng emas 500 gram yang tergali dan membuat geger dunia itu. Mungkin akan ditemukan jawabannya atas pertanyaan kita yang terkubur di area yang tersisa, atau mungkin juga terkubur rahasia yang lebih mencengangkan lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah situs San Sing Tui itu ada hubungannya dengan peradaban Sumeria kuno, budaya Mesir, atau budaya Yunani kuno? Menurut Anda, bagaimana manusia zaman kuno berkomunikasi satu sama lain pada 4 atau 5.000 tahun silam itu? Dan anehnya lagi, mengapa tidak ditemukan sekerangka tengkorak pun di situs San Sing Tui? Sekian dulu Mata Ketiga hari ini. Mata Ketiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar Mata Ketiga bisa terus berkembang dan semakin baik dalam menyajikan misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.